janjiin oleh Apin Lim, udah diurus sama karyawan dan istrinya. Tapi kalau orang Islam itu, kalau ada orang berjanji kan adalah hutang kan. Tapi justru saya lihat di sini tidak ada yang amanah terhadap amanah atau hutangnya Apin Lim. Harusnya Apin Lim menjanjikan Agus ke Singapura, harusnya diselesaikan. Ini malah Elki mencabut kuasa gitu. Banyak sekali alasannya. Terutama lawyer-lawyer magang yang berkomentar, dia ngejek kita bahwa Farhad Abbas membawa ke kantor polisi. Tahu nggak? Gue itu sudah damai sama Densu dan sama Novi. Yayasan sudah damai gue. Apin Lim membawa Agus. Ke Mabes Polri ya. Kau jangan ngomong aneh-aneh ya. Para magang-magang, lawyer-lawyer baru. Ya. Ini akan membuat kalian tuh tenggelam. Kantor kalian tuh jadi tercoreng namanya hanya gara-gara mundur. Dicatat nih, saya yang ngomong gitu. Ya lain kali kalau mau minta klarifikasi langsung ke gue, jangan main-main duduk Farhad bawa kantor polisi ya. Orangnya sehat jasmani, tidak ada tekanan. Kenapa saya mau larang gitu? Kalau orang buta jangan ke kantor polisi, kalau dia mau ke surga pun silakan aja, nggak ada yang larang kok. Mau ke neraka juga urusan siapa? Ngapain saya mau mencegah orang ya? Kira-kira seperti itu. Kira-kira Bang, untuk pengobatan Agus ke Singapura itu kira-kira di kapan ya Bang? Bulan kapan? Apa secepatnya? Sebelum puasa lah. Sebelum puasa. Agus harus ke Singapura atau tadi ditawarin sama Bu Eti untuk ke Pinang. Nah kemudian Saiful Jamil juga siap untuk mendampingi berangkat ke sana. Agus itu kan sebenarnya bagi saya matanya sudah, tapi kecuali ada peluang untuk rekonstruksi kembali atau pemasangan bola mata palsu atau apa kan. Tapi kan bola mata palsu juga kan percuma kan, dia tidak bisa melihat kan. Nah, itu kan haknya mereka. Itu dari awal. Lebih banyak dan gak mentingin duit gitu loh. Jadi objek papi aku tuh bukan dua itu, emang mau ngebantu aja. Awalnya nggak mau ikut-ikutan, awalnya masih ngeliat itu kok ini kasus Agus nggak selesai-selesai gitu kata papi aku. Terus diajak sama Farhad gitu, ayo ikutan bro, gini-gini. Terus masih ragu, tapi karena lihat ini kok nggak beres-beres. Terus papi aku kasihan, papi aku bilang ini orang buta disiram air keras. Bukan kemauan dia buta, tapi dia udah buta, dia dihujat seluruh satu masyarakat Indonesia, kayak kasihan gitu papi aku. Jadi makanya mau ngebantuin. Jadi nggak ada niatnya dari pansos atau uang gitu, karena papi aku sendiri udah berkecukupan, nggak ada niat mau ngambil 1,3 M itu, nggak kesana sih. Cuma jadi kayak ya biar netizen tahu aja sih. Kalau niat papi aku emang mau ngebantu, dan emang kalau ngebantu orang tuh apa ya, ini banget gitu loh, all out banget. Oke. Jadi makanya ya kalau musuhnya yang lain ya dikoar-koar, di marah-marah kayak gitu. Allah sudah mukir batak rika batas Allah suka raibak nasib nebatikas ini asiknya lenak nikai asawina natika asurasi apulenak nikai Mita madit tak sumpah letak Napni setisam Ulang ayalas Ngalasek Nakta pulam Nak ma'amam Wakan lam Allah sudah ma'am Ma'am mukir batak Nanas Rika batas Nanas Allah suka raibak Nanas. Jangan ada satu orang yang mencoba untuk menggoyang saya. Saya
dibully seluruh Indonesia pun saya siap. Saya senang sekali pada akhirnya bisa melihat Bang Agus dan juga istrinya Mbak Erni dan Mbak Sisi ya, yang menjaga Bang Agus. Saya melihat ada kejanggalan-kejanggalan yang pada akhirnya saya temukan titik kejanggalan itu, dan saya 2 malam yang lalu memutuskan untuk menjadi pengacaranya Agus. Dan saya pro bono murni, artinya tidak mau dibayar dan tidak minta bayaran. Jangan ada satu orang pun yang mencoba untuk menggoyang saya. Saya akan membela hak hukum Agus sampai ini selesai. Pada akhirnya saya bilang sama Agus garis keras ya, Bang Sensis itu kan ada, kemudian ada Rika, ada Bang Brian dan Delong, banyak sekali ya yang memang bela Agus ya. Dan kemudian saya bertemu Raffi, Capek Irawan, Rizaldi, dan terakhir 2 malam lalu saya ketemu Bang Farhan. Dan pada akhirnya saya dengan kekuatan Allah yang bukan kekuatan diri saya bilang saya harus bela Agus. Dan hari ini saya nyatakan bahwa ada 4 dugaan pidana yang dilakukan oleh pengurus yayasan. 4 pidana ini disebutnya pasal berlapis, dan saya akan melaporkan Novi dan Jerry. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 144 dan pasal 145 karena menggunakan hak penyandang disabilitas dan menghilangkan hak daripada Bang Agus. Hari Senin depan, karena hari Kamis saya punya sidang di Rembang, Jawa Tengah. Saya tidak mau menyalahkan Densu, karena Densu ini tidak punya mens rea. Densu ini berniat baik untuk membantu Bang Agus, tapi pada kenyataan di pertengahan jalan ada mata duitan ya, hijau melihat 1,5 M, kemudian diklaimlah bahwa ini uang yayasan. Itu loh yang terjadi. Nah, saya mau tanya Agus boleh ya? Boleh. Bang Agus ya, senang nggak ada kasir? Senang, ada semangat baru buat Agus lagi. Ya pasti senang, yang penting jangan ada dusta di antara kita. Itu aja. Saya belum memotong burung mereka karena mereka masih ada uangnya Agus di mereka. Saya masih berpikir positif, uang Agus tidak habis. Ini adalah bentuk prank yang dibuat mereka. Uang Agus masih ada. Nanti kalau mereka dipanggil pasti uangnya ada. Nggak mungkin mereka seceroboh itu. Kenapa nggak mungkin Bang Eva? Ya mungkin dong. Yang pertama, cara ngedapetin duit donasi atau open donasi itu nggak legal karena nggak ada laporan ke Kemensos. Yang kedua, duit udah di tangan yayasan. Kenapa nggak mungkin? Lagi dan lagi gara-gara uang. Masih ngerebutin uang. Ikhlasin nggak apa Bang? Agus juga sadarin bilang ikhlasin gitu. Itu kan buat korban bencana alam Bang, bukan dimakan sendiri. Kapan lagi kita bersedekah tanpa ngeluarin duit sepeser pun tapi sedekahnya gede kan? Kata Agus kan itu hak dia. Ya udah ikhlasin aja buat korban bencana alam Gus. Kecuali itu duit dimakan pribadi atau perorangan, baru tuh komplain orang buat bencana alam. Itu namanya ilmu bodoh amat Bang Ipul. Kita yang penting kita udah ikhlas, udah ngasih. Amal kita udah dicatat, terserah mau dipakai maksiat atau apa. Itu namanya ilmu bodoh amat. Nggak ada dalam Islam itu ilmu bodoh amat kayak gitu. Yang ada kita diwajibkan untuk saling mengingatkan. Dan tidak semua donatur itu imannya kuat, tinggi, bisa ikhlas menerima kalau uangnya yang diamanahkan untuk berobat tapi dipakai untuk bayarin hutang. Oke lah, para donatur itu diwajibkan untuk ikhlas. Bisa mereka ikhlas. Tapi apakah yang menerima donasi ini bisa menjaga amanahnya? Dalam uang donasi itu ada amanah yang harus dipegang kuat, dilaksanakan oleh penerima donasi. Apa amanahnya? Ya uang ini dipakai untuk berobat. Dan nyatanya apakah dipakai untuk berobat benar-benar? Enggak. Dari situ kan awalnya. Ya dari kemarin udah ikhlas aja. Tapi apa bisa amanah yang dapat donasinya? Enggak. Kita harus seimbang aja. Donatur suruh ikhlas, ya berarti yang menerima donasi juga harus amanah. Di situ kan kuncinya.